Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan program Naif Bias kami. Pertama-tama perkenalkan nama saya Rega Yuwancaya Faisal dengan NPM Mahir 033. Perkenalkan, nama saya Zifalur Rahman dengan MPAHIR 274. Di sini di jurnal kami adalah algoritma Naif Bias untuk mengklasifikasi pengaruh negatif game online bagi remaja milenial. Nah, di jurnal kami menggunakan 100 data, tetapi di jurnal ini tidak menjelaskan berapa data testing dan juga data trainingnya, sehingga kelompok kami membagi menjadi 30 banding 70. Ya, di sini ada tabel yang berdasarkan atribut jenis kelamin yang terbagi dua kelas, yaitu pria dan wanita. Kemudian ada tabel untuk atribut usia yang terbagi dua kelas, yaitu 12 sampai 17 tahun dan 18 sampai 23 tahun. Kemudian ada tabel atribut jumlah hari yang terbagi 4 kelas, yaitu 1 sampai 2 hari, kemudian 3 sampai 4 hari, 5 sampai 6 hari, dan setiap hari. Kemudian ada tabel atribut durasi waktu yang terbagi menjadi 5 kelas, yaitu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Kemudian di sini ada klasifikasi, yaitu yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kecanduan dan normal. Di sini saya akan menjelaskan program kami, yang dimana program kami ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama, di sini kami mengimport library yang pertama Flash, yang dimana untuk merender Python ini ke dalam HTML. Lalu yang kedua Pandas, dimana di sini untuk masukkan datasetnya. Lalu nanti untuk menghitung algoritma Naif Bias pada program kami. Nah, lalu di sini terdapat konversi kategori yang dimana merubah nilai merubah nilai numerik menjadi kategorial. Bisa dilihat seperti jenis kelamin 0 pria, 1 wanita, 0 12-17 tahun, 1 18 sampai 23 tahun. Nah, kami gunakan ini agar pada tampilan UI kami nanti itu berbentuk data kategorial agar user mudah mendapatkan informasi. Lalu pada muat data ini, fungsi muat data ini kami gunakan untuk memasukkan datasheet kami, lalu merubah data kategorial di dalam datasheet kami itu menjadi data numerik. Bisa kita lihat seperti di sini jenis kelamin pria menjadi 0, wanita menjadi 1, 12-17 tahun menjadi 0, 18 sampai 23 tahun menjadi 1, dan seterusnya. Nah, kami gunakan agar penghitungan nilai akurasinya itu akurat, dan juga ketika dianalisis agar memudahkan program dalam menganalisis data kami. Yang dimana di sini mendefinisikan peta konversi digunakan untuk mengubah nilai numerik menjadi label yang lebih mudah dipahami. Setelah itu terdapat fungsi muat data, di mana di sini fungsi muat data ini berguna untuk membuat data dari Excel, yang dimana file path adalah jalur ke file Excel dan data adalah objek Excel yang dimuat. Lalu data frame yang berisi data dari lembar kerja pertama. Setelah itu kami bagi data, di mana pada bagi data ini mendefinisikan untuk membagi data sheet kami menjadi data training dan data testing. Nah, di sini kami menggunakan rasio 70/30, di mana ada 70% sebagai data training, 30% sebagai data testing. Setelah itu terdapat fungsi hitung probabilitas prior, di mana di sini untuk menghitung probabilitas prior untuk setiap kelas dalam data latih, yaitu proporsi untuk setiap kelas dalam dataset. Setelah itu ada probabilitas kondisional di sini untuk menghitung probabilitas kondisional dari setiap atribut berdasarkan kelas. Setelah itu kami juga menggunakan Laplace smoothing untuk menghitung probabilitas kondisional dari setiap atribut berdasarkan kelas, yang nantinya hasilnya akan disimpan dalam dictionary probabilitas kondisional, yang dimana berisi data frame untuk setiap kolom. Lalu di sini kami juga menghitung akurasi model, di mana di sini membandingkan prediksi terhadap kelas sebenarnya pada data uji dan menghitung persentase prediksi sebenarnya. Setelah itu terdapat prediksi input pengguna,
Di mana di sini untuk menghitung probabilitas posterior berdasarkan input pengguna dan probabilitas yang telah dihitung sebelumnya. Lalu kami juga menghitung log dari probabilitas prior dan menambahkan log dari probabilitas kondisional untuk setiap atribut hasilnya yang disimpan pada prob posterior. Setelah itu terdapat global variable yang dimana file path ini berisi datasheet kami, datasheet Excel kami, serta menghitung probabilitas prior, probabilitas kondisional, dan akurasi model. Lalu di sini terdapat app root yang dimana untuk merender halaman utama yang menyediakan opsi untuk setiap kolom data yang akan ditampilkan pada halaman HTML nantinya. Setelah itu terdapat app root prediksi yang dimana di sini digunakan untuk memprediksi hasil inputan dari user yang nantinya akan dihitung klasifikasinya. Nah, di sini terdapat try-nya. Nah, di sini untuk mengubah nilai numerik yang sebelumnya tadi dihitung menjadi nilai kategorial. Jadi nanti program akan menampilkan hasilnya menggunakan data kategorial. Setelah itu kami render ke resolute HTML. Lalu yang terakhir ada probabilitas, di mana di sini untuk menampilkan data uji yang telah kami latih sebelumnya. Nah, di sini juga kami mengubah data numeriknya menjadi data kategorial, yang dimana nanti akan ditampilkan ya berdasarkan data kategorial. Lalu if name ini adalah program utama untuk dijalankan. Di sini kami akan menjalankan program kami. Nah, pada program kami yang pertama terdapat from input untuk prediksi, yang dimana di sini user akan masukkan nama, jenis kelamin, usia, jumlah hari, dan durasi waktu. Di sini juga terdapat button kirim prediksi dan lihat detail probabilitas. Di sini saya akan mensimulasikannya. Saya memberi nama Yazid dengan jenis kelamin pria, usia 18-23 tahun, jumlah hari 3-4 hari, durasinya 4 jam. Di sini kami akan memprediksi. Nah, setelah itu program akan menampilkan hasil prediksi dari inputan, yang dimana tadi kita menginputkan nama Yazid, jenis kelaminnya pria, usianya 18-23 tahun, jumlah harinya 3-4 hari, durasi waktunya 4 jam. Dan hasil prediksi kami, kelas yang diprediksi adalah normal dengan akurasi model penghitungannya yaitu 90%. Setelah itu di sini terdapat probabilitas posteriornya atau probabilitas klasifikasinya, di mana kelas normal itu sebesar 69,95% dan kecanduannya itu 30,05%. Lalu ada probabilitas berdasarkan atributnya, di mana di sini terdapat kelas normal dan kecanduan, di mana untuk kelas normal berdasarkan atribut jenis kelamin itu sebesar 48%, berdasarkan usia itu 77%, berdasarkan jumlah hari yaitu 28%, durasi waktu berdasarkan durasi waktu 14%. Lalu untuk kelas kecanduan sendiri berdasarkan atribut jenis kelamin terdapat 60%, kecanduan usia probabilitasnya 80%, jumlah hari 22%, dan durasi waktu 17%. Lalu di sini terdapat button detail probabilitas juga untuk melihat data uji yang telah kami latih. Nah, di sini data uji yang telah kami latih untuk klasifikasinya sendiri, untuk kelas normal itu sebesar 74%, kecanduan sebesar 25%. Lalu untuk atribut jenis kelaminnya sendiri, klasifikasi normal untuk pria itu sebesar 48%, klasifikasi normal untuk wanita sebesar 51%. Lalu untuk kecanduan sendiri di pria 60% dan wanita 40%. Lalu pada usia, untuk klasifikasi normalnya, untuk di usia 12-17 tahun, 22%, 18-23 tahun, 77%. Untuk klasifikasi kecanduannya sebesar 20%, dan untuk di usia 18-23 tahun yaitu 80%. Lalu untuk jumlah hari
Untuk klasifikasi normalnya 1 sampai 2 hari itu 46%, 3 sampai 4 hari 28%, 5 sampai 6 hari 12%, dan setiap harinya 12%. Lalu untuk klasifikasi kecanduannya 1-2 hari sampai 13%, 3 sampai 4 hari sebesar 22%, 5 sampai 6 hari sebesar 13%, dan setiap hari sebesar 50%. Lalu untuk durasi waktunya sendiri, klasifikasi normalnya yang di 1 jam 49%, 2 jam 36%, 3 jam 10%, 4 jam 14%, dan 5 jam 14%. Lalu untuk kecanduannya sendiri 14%, 2 jamnya untuk 13%, 3 jamnya hasilnya 39%, 4 jamnya hasilnya 17%, dan 5 jam hasilnya 26%. Sekian presentasi program kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.